Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamul ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'zam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul akram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata, tiada rasa yang patut kita ucapkan dan kita ungkapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali kata dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini kita semua masih menerima limpahan dan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Allahumma amin. Sebagai wujud syukur itu pula lah, mari kita tidak henti-hentinya selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sabar menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan cara itulah kita akan jadi orang yang paling istimewa, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah sangat jelas, orang-orang seperti ini akan diberi jalan keluar dari segala problematika, diberi jalan keluar dari segala kesulitan dan kesempitan hidupnya. Bahkan dijanjikan Allah diberi rezeki dari arah yang tak terduga. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena itulah kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup ini, dan kita tentu saja harus ingat bahwa sewaktu-waktu kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Tiap-tiap yang bernyawa termasuk kita ini pasti akan merasakan kematian. Pasti merasakan kematian, tidak mati untuk selamanya, tapi cukup sebentar matinya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima balasan yang sungguh luar biasa sempurnanya.
Karena itu siapa di antara kita yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga Allah, orang-orang itulah yang tentu saja orang-orang yang beruntung. Ingat, kesenangan dunia ini hanya menipu belaka. Hadirin jamaah Allah, karena itulah kita harus selalu ingat akan kematian ini. Bahkan Rasulullah ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapa sih muslim yang cerdas itu? Orang Islam yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Ulaikal aqiyas. Siapa? Yaitu orang-orang yang paling banyak ingat akan kematian dan paling baik persiapannya untuk hidup sesudah matinya. Karena yakin betul bahwa nanti pasti akan dihidupkan kembali setelah mati, sebagaimana tadi, untuk menerima balasan yang sungguh luar biasa sempurnanya. Karena itulah hadirin jamaah nikah Allah, kita haruslah berusaha menjadi orang-orang yang cerdas, sebagaimana diindikasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ingat akan kematian dan berusaha selalu memperbaiki diri untuk persiapan hidup sesudah mati kita. Hadirin jamaah nikah Allah, lalu apa persiapan kita yang selama ini harus kita persiapkan untuk hidup sesudah mati? Salah satunya diantaranya dalam surat Fatir Allah menyebutkan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Al-Quran dan orang-orang yang menegakkan sholat dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, orang itulah yang pantas mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin jamaah nikah Allah, kita isi kesempatan hidup ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dan selalu memperbaiki diri kita, terutama yang pertama adalah membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena itulah sungguh luar biasa orang-orang yang berusaha memahami Al-Quran dengan mencari ilmu talabul ilmi. Luar biasa orang-orang yang datang di majelis-majelis ilmu. Malaikat semuanya berkeliling memberikan dan menebarkan rahmat untuk orang-orang seperti ini. Orang-orang yang selalu berada di Raudatul Jannah, yaitu taman-taman surga, ketika ada majelis-majelis taklim seperti itu. Di antara itu kita harus berupaya untuk selalu bisa membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tentu saja menegakkan sholat. Kita ingat, sholat memang ibadah rutinitas kita, tapi jangan sekali-kali meremehkan sholat. Luar biasa ibadah sholat, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah realisasinya sebenarnya setelah kita mempelajari Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran, kemudian kita amalkan, salah satu wujudnya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui sholat. Kita perbaiki
Begitu luar biasa ibadah salat sampai Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, menerima perintah salat ini, dan salat inilah nanti yang akan dievaluasi, akan dinilai pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kala. Awwal ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah, fa in saluhat sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Salat inilah amal yang pertama kali dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salatnya baik, pasti amal yang lain baik, akan tetapi sebaliknya, jika salatnya saja sudah rusak, jangan harapkan amal-amal yang lain baik. Karena itulah hadirin jamaah Allah, masih ada kesempatan hidup inilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk selalu dan selalu memperbaiki salat kita. Kita berupaya menjadikan salat kita salat yang mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Karena itulah kita ingat sabda Rasulullah bahwa salat, mendudukkan salat ini adalah salat sebagai tiang agama. As-salatu wa imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Kalau orang itu menegakkan salatnya, berarti menegakkan agamanya sendiri. Sebaliknya, jika seorang itu meninggalkan salat, orang itu berarti merobohkan agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kan itulah hadirin jamaah Allah, senyampang masih ada kesempatan yang diberikan Allah dalam hidup kita, kita upayakan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujudnya adalah salat. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik sendiri-sendiri maupun terang-terangan. Kita upayakan ini adalah realisasi dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan secara horizontal, hubungan dengan sesama kita. Kita upayakan bisa menginfakkan sebagian rezeki kita. Luar biasa, orang yang ingat tidak pernah infak kemudian akan dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israel, berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang ini berkata, ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk sedikit waktu saja untuk bisa bersedekah, dan kalau saya bisa bersedekah pasti saya tergolong orang yang soleh. Subhanallah. Karena itulah hadirin jamaah Allah, sebagai wujud hubungan dengan sama manusia juga kita tingkatkan sehingga hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sama manusia baik. Orang-orang itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan siksa dan kenistaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di kesempatan hidup yang diberikan Allah ini benar-benar bisa berupaya, karena tujuan Allah menciptakan mati dan hidup ini adalah menguji kita semua siapa yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita upayakan diberi kesempatan oleh Allah hidup ini, sebelum mati kita berlomba-lomba untuk memenangkan ujian, untuk memenangkan perlombaan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang paling baik amalnya. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.